Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah huwallazi amarna bittaqwa wat tha'ah wa nahana 'anil kufri wal ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang halaqah yang sama-sama mencari rahmat Allah dan juga karunia-Nya. Sebelum kita sambung bahan pengajian kita, ini saya ulangi bahwa ketika penduduk Basrah bertanya ke Ibrahim bin Adham kenapa doanya ditolak, padahal dalam sehari semalam itu kita sembahyang 5 waktu, dalam sembahyang selalu kita berdoa. Maka seorang tasawuf ahli wara' juga, Ibrahim bin Adham, menjawab, yang pertama ini doa kita Allah Ta'ala karena arabtumullaha walam tu'addu haqqah. Kita mengenal Allah namun enggak menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Yang kedua, za'amtum annakum tuhibbunar rasul. Kalian mengaku bahwa cinta Rasulullah, umat Rasulullah. Wa taraktum sunnatah, meninggalkan sunnah Rasulullah. Yang ketiga, qara'tumul Qur'ana walam ta'malu bih. Kalian baca Al-Qur'an namun enggak mengamalkan Al-Qur'an. Yang keempat, akaltum ni'matallahi walam tu'addu syukraha. Kalian nikmati, kalian makan nikmat Allah namun tidak mensyukurinya. Yang kelima, kultum inna syaitana aduwwun lakum walam tukhalifuhu. Kita mengaku bahwa syaitan itu musuh kita yang paling nyata, namun kita berkawan dengan syaitan. Dan pada pertemuan minggu yang lalu, kultum innal jannata haq walam ta'malu laha. Kita mengakui, kita tahu bahwa surga itu pasti adanya, namun kita tidak berbuat menuju surga. Malam hari ini kita sambung ini yang ketujuh. Kata Ibrahim bin Adham, kultum innan nara haqqun. Kalian mengaku, kalian tahu bahwa neraka itu pasti. Walam tahrubu minha, namun enggak pernah lari darinya. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, di poin yang ketujuh ini, kata Ibrahim, semua kaum muslimin ini tahu orang-orang yang bersalah dunianya, yang berdosa dunianya, itu Allah hukumi, Allah tempatkan dalam nerakanya. Kalau tahu yang salah, yang berdosa Allah tempatkan dalam neraka, kenapa kita masih melakukan kesalahan? Ini poin kita pada malam hari ini. Kalau begitu, yang pertama, neraka ini Allah sediakan bagi orang-orang yang hatinya keras, yang hatinya melebihi batu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 74 itu Allah menggambarkan bagaimana hatinya orang-orang Bani Israel. Summa qasat qulubukum ba'da zalika. Setelah Allah hidupkan yang mati tadi, memukulkan sebagian daging dari lembu itu, Al-Baqarah itu, orang ini hidup dan menyampaikan siapa yang membunuhnya dengan harapan
orang-orang Bani Israel ini beriman. Namun ternyata enggak beriman juga. Allah gambarkan, summa qasat qulubukum ba'da zalika. Hatinya orang-orang Bani Israel ini keras. Bagaimana kerasnya? Allah gambarkan kal hijarah, seperti batu. Bal asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari batu. Pertanyaannya, kenapa Allah gambarkan hatinya Bani Israel ini lebih keras dari batu? Batu itu, Allah jelaskan lagi ini, lamma yatafajjar minhal anhar. Dari batu itu masih keluar air, sungai-sungai. Dari batu itu masih ada air. Dan bahkan batu itu yahbitu, jatuh dia. Kenapa jatuh? Khasyatan minallah, takut kepada Allah. Maka pertanyaannya, siapakah penghuni surga, penghuni neraka ini? Maka secara umum jawabannya, penghuni neraka itu adalah orang-orang yang meninggalkan perintah Allah. Yang kedua, mengerjakan larangan Allah. Berarti yang meninggalkan perintah Allah, Allah tempatkan dalam nerakanya. Yang mengerjakan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, Allah tempatkan juga dalam nerakanya. Pada malam hari ini kita akan mengkaji ini jalan yang banyak orang suka menempuh itu, dan dia tahu bahwa itu neraka. Namun banyak peminatnya. Ramai yang galak. Di antaranya adalah ini meninggalkan solat. Semua orang tahu. Yang meninggalkan solat itu pasti. Pasti neraka jahanam. Kenapa saya katakan neraka jahanam? Dalam surah Al-Mudaththir itu Allah berikan gambaran. Penghuni neraka itu ditanya, ma salakakum fis sakar? Kenapa awak dan itu Allah tempatkan dalam neraka sakar? Qalu, semua penghuni neraka mengatakan, menjawab, lam naku minal musallin, kami enggak solat dulu. Karena kami hanya sembahyang barokan, maka Allah tempatkan kami ini hari ini neraka sakar. Ini Al-Quran menyampaikan. Bukan berita bohong. Bukan hoax. Ini pasti. Makanya orang-orang yang tidak sholat tadi, itu pasti Allah tempatkan dalam nerakanya. Namun hari ini cukup banyak orang-orang yang suka ini. Padahal perintah sembahyang ini banyak kemudahan-kemudahannya. Kisah Isra Mi'raj ban kadengo. Awalnya Allah perintahkan 50 kali. Kata Nabi Musa alaihissalam di langit yang ke-6 itu, wahai Muhammad, umat dranya ubur-ubur. Enggak mampu ini Muhammad. Nelakilah kekurangan. Berkali-kali Muhammad itu naik. Minta rukhsah kekurangan. Sampai akhirnya Allah kurangi 5 waktu. Namun Nabi katakan, khamsu salawatin, 5 sembahyang bi asyri amsalihah, sama dengan 50 kali sembahyang. Ini keringanan. Dari 50 kali monggo. Oh, enggak mampu berdiri, enggak mampu duduk. Seorang sahabat namanya dia Amran bin Hasan. Amran bin Hasan kanat asabahu bawasir. Ini orang kena penyakit wasir. Dia tanya, ya Rasulullah, bagaimana saya ini kalau mau sholat? Saya enggak mampu berdiri. Nabi menjawab, salli qa'iman. Ini pertama, sembahyanglah berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, enggak mampu berdiri, duduk.
Fa'ilam tasti jalisan, sambungan hadis, alaika ala janbin, sembahyanglah sambil tidur, miring. Enggak mampu juga, mustalqiyan, sembahyanglah terlentang. Enggak mampu juga, isyarat. Enggak mampu juga, disembahyangkan. Yang terakhir, karena mampu dengan syarat mata, berarti orang ini kita sembahyangkan. Oh, dalam musafir kami ini ada rukhsah jamak sembahyang. Oh, jamak lama kali ini Ustaz, qasar. Sedekah yang Allah berikan. Maka cukup banyak keringanan. Rukhsah-rukhsah yang Allah berikan ini supaya apa? Kita ini tidak meninggalkan sholat. Maka ini penghuni neraka yang pertama, mereka tahu ini semuanya namun masih meninggalkan. Hadis juga banyak menjelaskan bagaimana ini dosa orang-orang yang dia tidak sholat. Bahkan pendapat Ibnu Qayyim mengatakan bahwa orang-orang yang enggak sholat itu dosanya lebih berat dari berzina 1000 kali. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengutip pendapat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, saya tak lupa, makanya saya tulis. Kata Ibnu Abbas ini, yang tidak sembahyang subuh sekali saja, maka itu Allah akan tempatkan dia dalam neraka 30 tahun. Subuh hanya sembahyang, 3 subuh mandam tanpa uzur, itu Allah akan tempatkan orang itu di dalam neraka 30 tahun. Seharinya neraka itu sama dengan 60 tahun dunia. Maka 30 tahun neraka itu bertahun-tahun dunia ini. Kalau hari orang di penjara 5 tahun, itu berapalah? Orang yang enggak sembahyang subuh saja, kata Ibnu Abbas, nah dia Allah masukkan nerakanya 30 tahun. Berarti kalau kita ukur waktu kita hari ini, subuh dan Yohana, itu Allah kurung kita ini dalam nerakanya itu 600.000 tahun. Yang subuh. Kalau zuhur tidak ada, kata Ibnu Abbas, man taraka zuhra faka'annahu qatala mu'mina alfa mu'minin. Yang meninggalkan sembahyang zuhur itu dosa sama dengan orang membunuh 1000 orang. Yang ketiga, yang meninggalkan dia sembahyang asar, man tarakal asra faka'annahu hadamal Ka'bah. Yang meninggalkan asar ini dosanya sama dia dengan merusak Ka'bah. Yang kelima, kata Ibnu Abbas, man tarakal maghrib, yang meninggalkan sembahyang maghrib, faka'annama huwa yazni bi ummihi wa abi. Orang itu sama dosanya berzina dengan ayahnya atau ibunya. Yang agak mohon maaf, ini ngon ayah lo. Terus man tarakal isya'a, kata Ibnu Abbas, fa innahu la yaskun fi ardillah. Allah enggak rela, enggak ridha orang itu tinggal di bumi Allah. Ini Ibnu Abbas merincikan hukuman-hukuman yang diberikan bagi orang-orang yang meninggalkan sembahyang dari waktu ke waktu. Apalagi ini orang subuh enggak ada, zuhur enggak ada, asar enggak ada, maghrib enggak ada, semua dia. Maka ini diantara hukuman yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas katakan bahwa orang-orang yang tidak sholat kafir. Wahalladamu,
halal darahnya. Dan semua sahabat menyepakati yang tidak sholat itu orangnya kafir. Betul, kita pindah ke pendapat para fuqaha. Namun juga tidak ada seorang ulama pun yang membantah bahwa yang meninggalkan sholat dia punya dosa besar dan dosanya berimbang dengan syirik. Bunyi ayat innallaha yaghfir la yaghfir ayyushraka bihi wa yaghfir ma duna zalika. Allah mengampuni dosa syirik, mengampuni dua dosa lain daripada itu. Nah, dosa orang meninggalkan salat ini hampir sama dia dengan dosa syirik. Namun sekali lagi hari ini banyak peminatnya ini. Berjam-jam di kedai kopi, berjam-jam di tempat lain, tinggalkan sholat. Inilah hukum-hukum yang akan Allah berikan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, juga belum sambung, silakan yang mau bertanya. Iya, sambil menunggu pertanyaan. Iya, silakan. Sembayangna namun tidak pernah berjamaah. Ya, terima kasih Adik Miswar. Ini cerita Abi Hurairah. Nanti akan menjawab pertanyaan dari Adik Miswar. Rasulullah dan para sahabat itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, juga ada Abi Hurairah. Lagi Rasulullah dengan para sahabat ini bercerita, datanglah seorang pemuda sambil menangis dan pegang kepala. Rasul bertanya, kenapa ya pemuda engkau menangis? Dia katakan, ya Rasulullah, ayah saya meninggal dunia. Namun tidak ada yang mau menyolatkan. Memang kenapa? Anak ini enggak menjawab, tapi menangis. Rasulullah kirim Abu Bakar dan Umar untuk menengok jenazah ayahnya. Pergilah Abu Bakar dan Umar. Sampai dua sahabat ini ke rumah orang meninggal itu. Ayahnya pemuda tadi dalam pandangan Abu Bakar, dalam pandangan Umar berbentuk babi hitam. Dua sahabat ini kembali ke Rasulullah. Ya Rasulullah, pantas orang kampung gak mau menengok, membantu jenazah itu. Emang kenapa? Kata Rasulullah. Ya Rasulullah, bentuknya seperti babi hitam. Rasul dan sahabat kembali ke rumah itu. Nabi berdoa, jenazah tadi yang bentuk awalnya seperti dia babi hutan, yang warnanya hitam, berubah menjadi manusia seperti sebelum meninggal. Namun setelah Rasulullah dan para sahabat menyemayangkan jenazah ini, kembali bentuknya seperti babi. Saya tanya, wahai pemuda, apa gerangan yang ayah kamu ini lakukan sebelumnya? Anak ini menjawab sambil menundukkan mukanya karena malunya. Yang pertama, ya Rasulullah, ayah saya mendengar azan, namun gak pernah berjamaah. Yang kedua, Rasulullah, ayah saya enggak sholat ketika hidupnya. Walaupun kami tinggal di samping Masjid Nabawi.
Kata Rasulullah, orang-orang yang tidak salat dan sering meninggalkan jamaah tadi, maka ketika meninggalnya ini, bentuknya dia seperti babi hutan yang warnanya hitam. Ini kisah pertama yang Rasulullah juga menengok. Pada masa Khalifah Abu Bakar, juga hal yang sama. Meninggal seseorang. Setelah orang ini disolatkan, dinazahkan, masuklah berekor-ekor ular ke dalam kain kafannya. Ular itu menggigit orang ini dan makan dagingnya. Orang kampung termasuk Abu Bakar mengusir ular ini. Namun menurut cerita Abi Hurairah, itu ular berbicara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kata ular itu. Kenapa kalian memukul saya? Saya ini dikirim oleh Allah untuk menyiksa orang ini. Abu Bakar bertanya, kenapa emang orang ini engkau siksa? Ular tadi menjawab, orang ini ketika hidupnya tidak sholat. Orang ini enggak pernah menjawab suara azan di masjid. Maka lakukan saya ini memakan dagingnya, menggigit orang ini. Ini kisah tadi yang menjawab pertanyaan. Apakah kita hari ini yang mendengar suara azan dan enggak menjawab suara azan juga berdosa? Jawabannya juga iya. Maka kalau kita ambil pendapat dari kalangan mazhab Hambali, dalam mazhab Hambali, sembahyang jamaah itu dia fardun bila syartin, hukumnya wajib. Maka seorang yang hari masih hidup di Madinah, nanti ketika Ramadan ada live di Masjid Nabawi, tengok ini imam, belakangnya itu ada orang pakai jubah hitam, pakai sorban dia dari Bangladesh. Ini namanya dia Muhammad. Kerjanya dia tukang pipa. Namun Muhammad ini kelebihannya itu sembahyang jamaah enggak pernah tinggal selama 43 tahun. Oh, tahun 2 tahun. 43 tahun. Pas tanya dia, "Pakon kok jidran? Enggak tinggal jamaah selama 43 tahun." Apa dia jawab? Seorang sahabat namanya dia Muhammad bin Hara, enggak pernah tinggal jamaah 63 tahun, kecuali sehari ketika meninggal ibunya. Saya baru 43 tahun enggak tinggal jamaah. Muhammad bin Al-Hara tadi enggak tinggal jamaah 63 tahun. Umurnya 73, jamaah sejak umur 10 tahun. Enggak pernah tinggal jamaah. Kita hari ini belum seberapa. Kalau mau hitung-hitung ini baru ya tahunan. 2 tahun, 3 tahun, paling 10 tahun. Ini masih hidup saksinya. Di Madinah, belakang imam Masjid Nabawi, tengok aja dia, pakai baju hitam dia. Muhammad, Bangladesh namanya. 43 tahun, enggak pernah tinggal jamaah. Semoga Allah terus memberikan keikhlasan ke Muhammad ini. Ini bermazhab Hambali. Kalau jujur lagi ini, untuk hadir di Masjid Nabawi saf pertama nyokot barang bu. Kalau kita ke Masjid Nabawi, tajak pah watibang, siap-siap sembahyang 2 masjid. Kalau subuhnya jam 6, tajak masjid dan boleh po 2 malam. Supaya apa? Dapat saf pertama. Mau dapat zuhur jam 12:45, berangkatnya po 8. Atau po 10 deh. Mengambil harap mendengar saf pertama. Kita mau asar ini. Asar jam 3:53 misalnya. Petajaknya po 2. Mendapatkan saf pertama. Namun kelebihan hari ini di Masjid At-Taubah ini, dak ngejak watai bang pi insyaallah mentang-mentang saf pertama.
Ana mesti lagi Muhammad pun apa ajak baga-baga. Nya Pak Ibang aja mentong demi nyasa pertama. Ini kelebihan. Yang hana di Masjidil Haram juga hana di Masjid Nabawi. Maka dak Ibang jaju. Jadi kita lah. Mentong demi kalau nyasa pertama. Berarti lagi nyo Adinda, terima kasih banyak. Silakan yang lain yang mau bertanya. Kita ini masih di calon penghuni neraka gara-gara meninggalkan salat. Silakan Pak, yang mau bertanya. Ya, ini akibat atau calon yang pasti ini penghuni neraka itu adalah orang-orang yang dia meninggalkan salat. Yang kedua, hari ini yang juga banyak pelakunya, banyak peminatnya, bahkan mungkin sebagian kalangan menempatkan sebuah hobi. Orang-orang penzina ini pun juga pasti Allah tempatkan dalam nerakanya. Banyak hadis yang menjelaskan Allah akan tempatkan yang orang-orang berzina itu di dalam neraka Allah. Ketika Rasulullah Isra, Rasul menengok sekelompok orang, laki-laki perempuan, tanpa pakaian. Begitu mereka berkumpul, datang lagi api membakar. Habis tangan itu sempurna lagi, dibakar lagi. Ukuran Nabi pun mampu menengok, nggak tahan menengok. Nabi nanya ke malaikat Jibril, "Ya Jibril, maka nawaknya?" Jibril menjawab, "Itu Rasulullah orang-orang itu yang ketika hidupnya berzina. Inilah hukumannya." Nabi menengok langsung. Maka penzina ini, lagi-lagi pendapat Ibnu Abbas, itu Allah berikan 6 hukuman. 3 dunia dan 3 di akhirat. Orang penzina laki-laki perempuan dihukum dengan hukuman 3 dunia. Yang pertama, dia enggak punya karisma wajah. Maknanya bahwa pelaku zina ini pasti dia malu jumpa orang. Dan mempenggap pigah hana buhium. Hana yum lagi. Ketika orang memberikan seperti itu, enggak menengok dia lagi, enggak menghargai dia lagi, maka dosa adroji. Itu hukuman. Maka kata Ibnu Abbas, orang-orang yang berzina ketika hidupnya ini, hukuman pertama adalah orang itu wajahnya dia enggak punya karisma lagi. Hana yum lagi. Laki-laki dan perempuan. Yang kedua kata Ibnu Abbas, pelaku zina ini pendek umurnya. Hana panjang umur, singkat umurnya. Dan yang ketiga kata Ibnu Abbas lagi, hukumannya orang ini selalu dalam penderitaan. Dak kaya tapi hana tenang je. Dak lepeng hana tenang je. Itu hukuman dunia bagi orang-orang yang dia pelaku zina. Dan 3 lagi, ini hukumannya kata Ibnu Abbas di akhirat. Yang pertama, malaikat ini enggak pernah berhenti mencambuknya. Dan bahkan ketika hari kiamat itu muncul hari kiamat, itu malaikat kata Ibnu Abbas bawa dia rantai 7 hasta. Ini 1 hasta 7 kali ini. Dimasukkan ke mulutnya, keluar dari pembuangannya, kalau digantung nih. Jadi pisang selai. Kata Ibnu Abbas, hukumannya. Yang kedua, hukuman dia di akhirat nanti itu, dari alam kuburnya dia sampai menunggu hari pembangkitan, orang-orang pelaku zina ini
akan disiksa oleh malaikat mungkar nangkir. Dan nanti di hari akhirat itu Allah masukkan ke dalam neraka. Ini pelaku zina. Laginya hukuman. Namun juga masih ramai hari ini peminatnya. Saya kamu peng bacut, kagak dong. Hau Medan, hau Bandung, hau Surabaya. Pobutnya. Ini hukumannya. Namun juga ketika Rasulullah berwasiat ke Aisyah, ya Aisyah, mendengar wasiat lu, amalkan wasiat lu, maka don Aisyah akan tentram, akan nyaman. Karena penghuni neraka itu yang paling banyak adalah Aisyah golongan ran. Lagi ran. Artinya bahwa penghuni neraka yang paling banyak dari kaum Hawa. Dan wasiat Nabi yang pertama adalah jagalah auratnya. Maka perempuan melebihi laki-laki dalam hal aurat. Laki-laki hanya sebatas dia perut sampai dia ke lutut. Perempuan semua anggota tubuhnya, hanya wajah dan telapak tangannya. Untuk apa ini? Jangan sampai ini mengundang zina. Dalam sebuah hadis Rasul menjelaskan, mata itu berzina, tangan itu berzina, lidah itu berzina. Sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana zina mata? Ketika mata itu menengok yang Allah haramkan, aurat yang bukan mahramnya, maka mata itu berzina. Apa hukumannya? Di hari kiamat, menurut hadis Abi Hurairah, matanya dicongkel. Tangannya itu kalau menyentuh yang bukan mahramnya, yang bukan halal bagi dia, dan sentuhan dengan syahwat, maka tangan itu berzina. Bagaimana hukumannya? Nanti di hari kiamat tangan itu diikat dengan lehernya. Ketika hidungnya mencium bukan halal bagi dia, digantung hidungnya. Bahkan di penghujung hadis Nabi menjelaskan ketika orang sama Allah enggak ngaku dia, barakana zina dunia hana ya Allah hana lu. Kakinya akan bersaksi, tangannya bersaksi, kalau pahanya kena pahanya bersaksi. Nah lumpubun barakot, sampai itunya bersaksi. Nah ya Allah lumpubuknya, how nak perlu. Maka yang kedua ini juga pasti dia adalah pelaku zina. Itu pun pasti. Silakan Bapak, Ibu yang mau bertanya. Ini dosa yang kedua ini, artinya calon penghuni neraka yang pasti juga dia adalah ini pelaku zina. Maka seorang sahabat itu mengatakan, apa kata beliau? Kalau seandainya saya dapatkan istri saya pergi dengan orang lain, saya akan potong lehernya. Nabi mendengar. Kata Rasulullah, ada dengar suara Zaid yang cemburu pada istrinya. Saya, kata Rasulullah, lebih cemburu dari itu. Dan Allah lebih cemburu dari saya, kata baginda Rasulullah. Maka kalau begitu yang pertama ini kita ambil natijahnya, yang kita hari ini punya anak perempuan, yang kita hari ini punya istri di rumah, maka kita yang pertama ini pastikan istri-istri kita ini enggak mengundang zina. Kiban mengundang zina ketika istri-istri kita ini, anak-anak perempuan kita ini membuka auratnya, maka
mereka pun juga mengundang zina. Yang kedua, jadilah suami-suami, ayah-ayah yang cemburu pada istrinya. Tiban cemburu, jangan biarkan mereka ini pergi tanpa mahramnya. Seorang sahabat, kita katakan tadi, dosa-dosa penzina. Jangan biarkan seorang perempuan pergi tanpa mahramnya. Seorang sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, bagaimana saya ini? Istri saya mau pergi haji dan saya ikut perang ini, perang itu. Enggak mungkin saya mengawani, menemani istri saya untuk pergi haji. Karena engkau berikan saya ini ya Rasulullah untuk perang ini, perang itu. Saya katakan, engkau pulang dan hajilah bersama istrimu. Artinya, jihad itu wajib. Namun sahabat ini mengeluhkan tadi, istrinya pergi haji sendirian tanpa mahramnya dan dia pergi perang. Rasulullah, tinggalkan perang, pergilah bersama istrimu untuk haji. Supaya apa? Dia enggak haji sendiri. Ini perintah. Nah, sahabat ini pulang dan kawan istrinya dan pergi haji bersama istrinya. Maka hari ini suatu hal yang sepertinya dibenarkan dan lumrah. Inondro dapat apa ngon? Mesti gue inondro. Jangan dongondro. Ini mesti gue. Tajuk lo malahan. Ini inondro. Membuka pintu zina. Kalau terjadi zina, siapa yang salah? Suaminya ikut salah. Inilah suami yang dayus. Yang Allah la yanzuruhu wa la yukallimu yaumal qiyamah. Di antara golongan ini, la yukallimu Allahu, Allah enggak mau bicara dengan dia, wa la yanzuruhu yaumal qiyamah adalah suami-suami yang dayus. Membiarkan tadi istrinya pergi dengan orang lain. Yang biarkan istrinya pergi sendiri tanpa dia kawani. Oleh karena itu jadilah suami-suami ini yang pecemburu dalam hal ini. Bapak, Ibu yang terhormati, silakan yang mau bertanya. Silakan. Iya. Iya. Ini betul. Pertanyaannya, jamaah ada, namun yang masih kurang adalah kami ini jamaahnya agak telat-telat. Pernah kita kisahkan sebelumnya adalah seorang sahabat namanya Sya'ban. Sya'ban ini rumahnya dari masjid itu perlu waktu 3 jam pergi, 3 jam pulang. 3 jam. Lejumja 3 jam pulang. Artinya sehari itu Sya'ban perlu waktu 6 jam. Namun Sya'ban enggak pernah tinggal jamaah dan hadirnya sejam sebelum sholat. Maka dalam sebuah hadis diungkapkan, hal adullukum ala ma yamhu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Hai para sahabat, kalian mau enggak saya tahu sebuah amalan dengan amal itu diangkat derajatnya dan yang kedua dia dihapuskan dosa-dosanya. Yang pertama adalah sempurnakan wudunya. Yang kedua, intizarus shalah ila shalah, menunggu sembahyang dari waktu ke waktu. Habis zuhur tunggu isya. Habis zuhur tunggu asar. Tunggu maghrib. Di ujung hadis Rasulullah, wazalikumur ribat. Itulah jihad hari ini. Artinya pahalanya menunggu sembahyang ke sembahyang selanjutnya itu jihad. Wazalikumur riba. Kalau begitu, yang pasnya kita menunggu azan, jangan azan menunggu kita. Ini lebih tepat. Kita menunggu sembahyang, jangan sembahyang menunggu kita. Kalau begitu, kita hari ini hidup, menunggulah waktu sembahyang ke sembahyang selanjutnya. Bahkan bukankah itu kita hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun.
dengan kerja tadi kadua maghrib. Kaibang masjid lemu mantau makan nang menrodo sini. Mantau bak belang cip. Nanti di akhirat Allah enggak nanya, padem gunca apa di kalikut. Padem kasih yang kalikut. Tanya, kata Abi Hurairah, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling pun yang Allah pertanyakan nanti itu sembahyangnya. Yang mendengar azan, maka tanya juga dia, apakah gelinyu mentongna? Pakenengkeun laganya seorang sahabat namanya dia Ummi Maktum. Al-Qur'an itu abadikan kisah ini, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini orang buta minta keringanan, ya Rasulullah, fa alayya rukfah laisa hunaka man yaquduni ila masjid. Hana urang yang mejaklung masjid. Boleh enggak saya ini? Tenang rumah. Nabi katakan awalnya boleh. Namun tak kala Abdullah yang waktu ini berbalik badannya, saya tanya, hal samitan nida. Ya Abdullah, apakah engkau mendengar suara azan? Faqala na'am, iya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la salata li jiranil masjid illa fil masjid. Hana sembahyang tetangga masjid kecuali di masjid. Siapa tetangga masjid? Hadis menjawab, sami'un nida, yang mendengar suara azan. Maka kalau tadi jawabannya adalah yang lebih tepat kita menunggu azan, bukan azan menunggu kita. Kita menunggu sholat, bukan sembahyang menunggu kita. Terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Silakan. Ya. Ya. Terima kasih. Ini tinggal jamaah subuh, tapi alasannya karena telat bangun. Namun lulus sedikit tentang tadi ungkapan Nabi Miswar, ketika orang sembahyang isya berjamaah, terus maghrib berjamaah, subuh tidak, zuhur tidak, asar tidak, maka orang ini enggak lebih dari munafik. Kenapa? Dongkun laganya. Seorang sahabat namanya dia Ibnu Mas'ud. Sahabat ini katakan, nahnu fi ahdi Rasulillah. Kami di masa Rasulullah. Kulna fi jamaah. Kami semua ini berjamaah. Sambungan ungkapan tadi, wala yatakhallafu minha illa ma'lumun nifaq. Orang-orang yang tidak berjamaah, yang jamaahnya hanya maghrib dan isya, kata Ibnu Mas'ud tadi, ma'lumun nifaq, yang sudah pasti jelas dia adalah munafik tulen. Artinya munafik di masa Rasulullah ikut jamaah. Kapan jamaahnya? Maghrib dan isya. Maka dalam surah An-Nisa itu Allah abadikan, idza qamu ila salati, ketika orang-orang yang diajak dia berjamaah mendirikan salat, yang pertama ciri khasnya adalah qamu kusala, bohong, malah sembahyang. Yang kedua, yurauna anin nas, kalaupun dia ikut jamaah tujuannya ria. Bahagau tepu dunia sembahyang jamaah aja. Ini Al-Quran abadikan dalam surah An-Nisa, yurauna anin nas. Kalau pun mau berjamaah pun kan ria. Maka kalau kita ukur kita hari ini, yang mengaku dirinya ustaz orangnya, mengaku tengku dirinya orangnya, tahu hukum masa Nabi, enggak lebih dari munafik. Yang na jamaah maghrib, jamaah isya, subuh hana jamaah, zuhur hana jamaah, asar hana jamaah. Maka kata sahabat tadi, nahnu fi ahdi Rasulillah la takhallafu anha kunna fi jamaah. Maka ini terpelajari khilaf ya. Ada namanya mazhab zahiri. Mazhab zahiri ini dinamakan dengan zahir. Zahir jelas. Mazhab ini ngalami pengikutnya. Namun mazhab ini
dalilnya hanya Al-Quran dan hadis dan ijma' sahabat. Dalam mazhab ini, itu sembahyang jamaah, hukumnya dia fardu ain bisyartin. Hukumnya wajib fardu ain dan dia merupakan syarat sah sholat. Makna bahwa nggak sah sama seseorang itu kalau dia tidak berjamaah. Maka mazhab ini, kebanyakan Madinah ini orang ini nggak pernah tinggal jamaah. Karena kalau nggak jamaah nggak sah. Namanya dia mazhab Az-Zahiri. Para fuqaha menempatkan dia sunnah muakkadah. Itu pun juga sunnah yang mendekati wajib. Kalau mau jujur juga dalam mazhab Syafi'i, tengok kitab Fathul Mu'in halaman 112 dikatakan juga salatul jamaah sunnah muakkadah. Cuman pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzabnya itu dia yang fardu kifayah. Namun dari sekian pendapat ini yang paling lemah. Kenapa? Kalau boleh kutip lagi pendapat Imam Nawawi tadi, hadis digunakan oleh Imam Nawawi adalah dari Abu Darda ini, kata Rasulullah dari Abu Darda, ma min qaryatin aw balad, nasabo kampung, nasabo desa, nasabo daerah, la tuqamu fihi mul jamaah, dalam kampung itu didirikan jamaah. Di ujung hadis, illa istahwaza alaihi syaitan, maka kampung itu akan dikuasai oleh syaitan. Maka tanda-tanda kampung yang karu-karunya, cekalah ukuran jamaahnya. Menyudi jamaah kampungnya, insya Allah kampung itu nggak akan karu. Namun kampung meno le karu dipastikan jamaah menjangan hana. Karena pesan Nabi, fa'alaika bil jamaah, hendaklah berjamaah. Fa inna zi'ba yaqul qasiyah. Serigala itu galak menerkam mangsa yang terlepas dari jamaah. Syaitan itu paling galak, mengganggu muslim yang dia tidak berjamaah. Maka lebih tepat kita mengaku umat Nabi ini kakalan kiban Rasulullah. Rasul dari riwayatnya nggak pernah meninggalkan jamaah. Bahkan dalam sakit sekalipun Nabi diangkat untuk ke masjid. Bagaimana orang yang lupa? Nah, ini yang lupa karena mungkin nggak terbangun. Maka ada hadis menjelaskan, man nasiya an salatin aw nama anha falyusalliha mata zakaraha. Ini sebuah keringanan lagi, sebuah rukhsah lagi. Barang siapa yang lupa, barang siapa yang tertidur, maka hendaklah dia ini salat ketika dia bangun, ketika dia ingat. Artinya bukan hanya jamaah, sembahyang mentah. Maka ini ittifaq semua ulama dan semua mazhab, di antara qada sembahyang yang disepakati oleh semua mazhab itu sembahyang yang tertinggal karena lupa dan karena tertidur. Bahkan hadis lain menjelaskan rufi al-qalam an salas, hukum ini lepas dari 3 golongan. Yang pertama tadi adalah an-naim hatta yastaiqiza, ulun yang dengut sampai jaga. Yang kedua as-sabiyah hatta yablugha, anak ubud sampai dia balik. Yang ketiga al-majnun hatta yufiqa, urung pungo sampai dia normal dan sehat kembali. Maka hari ini cukup ramai urung pungo. Cukup ramai urung pungo. Wajib sembahyang kagak depu. Tapi anak pupu. Tak pegang nemit. Karayu. Tak pegang pun dengut. Kajaga kayak dengut. Kayak Bukan tepat urang lagi itu pegang urang pungo. Karena kon leh anemi kau urang dengut. Tapi yang sembahyang cik, maka orang ini enggak lebih dari urang-urang yang pungo. Karena dibolehkan ini yang enggak sembahyang adalah orang-orang yang pungo. Melalui hadis tadi, al-majnun hatta yufiqa. Terima kasih Demiswan. Silakan yang mau bertanya, mungkin ada ini 2 pertanyaan lagi.
Silakan. Ya, sambil menunggu. Silakan Tengku. Ya. Terima kasih Tengku. Kita berusaha bahwa yang pertama munitanya kali sembahyang mulanya alhamdulillah, sembahyang kali jamaah naji alhamdulillah, maka naik kita ke level yang ketiga. Untuk level pun dirikan sholat, level kedua dirikan jamaah, maka level yang ketiga ini adalah sempurnakan sholatnya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita ini menyempurnakan sholat? Yang pertama, kerjakanlah sembahyang itu sesempurna mungkin. Hadis menjelaskan, idza amartukum amran, Rasulullah, jikalau aku perintahkan sebuah perintah, fa'tu bihi mastata'tum, maka kerjakanlah perintah itu semampu kamu. Semampu kamu. Ini perintah. Idza amartukum amran fa'tu mastata'tum. Maka kerjakanlah sembahyang ini dengan sempurna. Kalau begitu, sempurnakan takbirnya, sempurnakan berdirinya, sempurnakan bacaannya, sempurnakan ruku'nya, sujudnya. Maka semua bacaan, semua gerakan salat tadi sempurna. Ini makna sempurna yang pertama. Maka lembegah laginya. Dalam sembahyang itu Allah menunggu doa-doa kita. Hadis qudsi menjelaskan wali abdi ma sa'al, bagi hambaku itu akan aku kabulkan apa yang dia minta. Maka orang-orang yang sempurna sembahyangnya tadi, sempurna bacaannya, dia aqrabu ila doa. Doanya cepat Allah ijabah. Maka yang hari ini yang masih ragu dengan gerakan sembahyangnya, yang masih ragu-ragu bacaan sembahyangnya, belajarlah. Belum terlambat untuk belajar. Walaupun karena bodoh, belum terlambat. Kata terlambat nanti ketika malaikat kadru. Jangan katakan akhirni ila yaumi sausalli. Tolong akhirkan ajalku hanalik. Maka sebelum ini ajal menjemput, gue terlambat loh. Untuk belajar ini tentang sembahyang supaya apa? Sempurna. Yang kedua, ukuran sempurna sembahyang tadi adalah orang-orang yang sembahyang. Perintah dalam Al-Quran, aqimis salata inna salata tanha anil fakhsya wal munkar. Artinya orang-orang yang sempurna sembahyangnya tadi, orangnya baik, perilakunya baik, lidahnya baik, semua anggota tubuhnya itu baik. Kalau masih ada orang yang sembahyang ini, demaki kok pertanyakan, kiban sembahyangnya? Nah urun sembahyang mandong. Tubruk juga memfitnah orang lain, mengambil hak-hak orang lain, menzalimi orang lain. Periksalah sembahyangnya. Sembahyangnya belum sempurna. Indikasi sembahyang sempurna tadi adalah orang itu baik tutur katanya, baik budi pekertinya. Ini ukurannya. Maka tengok lagi, Allah berikan sebuah gambaran. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalian tahu enggak siapakah pembohong-pembohong agama? Kenapa Allah tanya? Apa Allah enggak tahu? Allah tanya dalam ayat ini. Di awal sebuah pertanyaan itu maknanya bahwa untuk penegasan. Penegasan. Setelah kita ini menjaga adro buno, enggak menyakiti orang lain, maka level yang kedua di sini ini kesempurnaan sembahyang tadi membantu orang lain. Maka orang-orang yang sempurna sembahyangnya tadi, dia bantu fakir, dia bantu miskin, bukan mengambil hak-hak fakir. Nyo fakir na zakat, kedroile. Nyo fakir miskin na hak zakat, kedroile. Ini kan mengambil, mengkebiri hak-hak si fakir, hak si miskin. Maka termasuk juga ini orang seperti ini dalam
Al-Quran digambarkan alladzi yad'u yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, yang mengabaikan anak yatim, mengabaikan fakir miskin. Maka ini enggak lebih dari orang-orang juga yang enggak sempurna sembahyangnya. Kalau begitu sempurnakanlah hak orang ini. Bahkan haji yang menyurukun Islam. Yang kelima, orang ini naik haji, tetangga sebelahnya masih kelaparan, maka hukum wajib haji dia ini gugur. Menyona tetangga sebelah dia enggak makan. Begitu pentingnya bantu ini sesama. Maka ini pun juga tentu ukuran. Apakah sembahyang kita hari ini, sudahkah kita hari ini perbuatan kita, kelakuan kita baik, enggak menyakiti orang lain. Yang kedua, sudahkah kita hari ini membantu orang lain? Karena yang dua ini merupakan ukuran sembahyang kita ini sempurna. Terima kasih, Tengku. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ya, mungkin takut karena ini waktunya kelewat. Ya, di antara ini dosa lain yang juga dia ini ditempatkan dalam neraka Allah. Yang ketiga tadi adalah mengabaikan anak yatim. Mengabaikan anak yatim. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, kita dari awal ini ceritanya sedih dan cenderung dia bawa jamaah ini ke hal yang sedih. Ini terakhir ini saya tutup dengan sebuah kisah ini. Seorang sahabat namanya dia Zahid. Ini Zahid umurnya dia 35 tahun. Jadi Zahid betul Rasulullah panggil Zahid. Zahid datang menghadap, apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya Zahid, kenapa engkau ini enggak menikah? Pada hedon kanaumu leprimontu. Penghasilan juga ada. Zahid menjawab, ya Rasulullah, saya enggak menikahnya Rasulullah karena wajah lumbruk, kulit hitam. Hana Rasulullah yang galak gelut. Kata Zahid, sekarang begini kata Rasulullah, kamu mau enggak menikah? Kalau kamu mau, kamu akan dapatkan. Saya menjawab, ya siapa enggak mau Rasulullah? Sambil malu-malu Zaid menjawab, siapa yang enggak mau? Rasul perintahkan Zaid bin Sabit tulis surat lamaran, melamar seorang anak bangsawan di Madinah yang kaya raya, namanya Sa'ad. Ini Sa'ad orang kaya raya di Madinah ini. Punya anak perempuan cantik jelita. Banyak dalam kisah-kisah ini pemuda suka dengan namanya dia Zulfa binti Sa'ad. Karena lagaknya nong buno, laga akhlaknya juga bagus. Hampir pemuda kota Madinah semua suka dengan Zulfa binti Sa'ad. Rasul buat surat. Zaid diperintahkan untuk melamar Zulfa binti Sa'ad, anak orang kaya raya terpandang di kota Madinah. Langsung Zaid bawa langsung suratnya, menjumpai Sa'ad. Jumpalah Sa'ad karena dia Zaid ini orangnya biasa. Sa'ad masuk ke rumah beliau, jumpa di depan rumah, di halaman rumah Sa'ad. Assalamualaikum kata Zaid. Ya Sa'ad, apa kabar? Baik kata Sa'ad. Ya Sa'ad, ini ada titipan dari Rasulullah. Sa'ad sangat senang. Sa'ad merasa dia terangkat derajatnya. Langsung ini surat dari Rasulullah untuk Sa'ad. Sa'ad buka suratnya dan baca. Namun setelah baca Sa'ad surat itu, Sa'ad diam 1000 bahasa. Sangat jawab. Termenung Sa'ad. Budaya Arab ketika itu, yang kaya kawin dengan yang kaya. Yang dia pejabat kawin dengan pejabat. Hari ini ada perintah Rasulullah menikahkan anaknya
Zulfa binti Sa'ad dengan seorang sahabat namanya Zahid, kulitnya hitam legam. Lama saat berdiri. Datanglah Zulfa binti Sa'ad menjumpai ayahnya. Ya ayahanda, kenapa engkau hanya luar berdirinya? Bawalah tamunya masuk ke dalam rumah. Apa kata ayahnya tadi? Hai Zulfa, ini orang datang melamar kamu. Anak perempuan tadi menengok tampilan dari Zahid. Kata Zulfa, ya ayahanda, engkau tahu selama ini yang datang ke rumah kita melamar saya ini kan para pejabat, orang-orang kaya, orang-orang mumpuni. Apakah mungkin saya ya ayah menikah sama orang ini? Kata Zulfa binti Sa'ad. Kata Sa'ad, ya Zahid, engkau dengarkan? Bukan saya menolak, tapi anak saya sendiri yang menolak. Sampaikan ini ke Rasulullah. Namun tak kala Zulfa mengatakan Rasulullah, Zulfa terperanjat. Ya ayahanda, kenapa engkau menyebut nama Rasulullah? Kata Sa'ad, setelah perintahkan, ya Zulfa, orang ini menikahi kamu. Kata Zulfa binti Sa'ad, ya ayahanda, kalau itu perintah Rasulullah, saya bersedia. Al-Quran menjelaskan, kalau Rasul perintahkan maka taatlah. Saya ya ayah, umatnya Rasulullah, saya bersedia menikah dengan Zahid. Si Zahid tadi senangnya alang kepalang, berapa peluangnya Masjid Nabawi sampai Masjid Syukur. Nabi menengok si Zahid tadi, senyum Nabi dan senang. Tingkah laku si Zahid tadi bagai-bagai ke masjid, berwudu masuk masjid, langsung sujud syukur. Nabi menyapa Zahid, ya Zahid, kiban? Zahid menjawab, alhamdulillah ya Rasulullah, diterima ya Rasulullah. Dia bertanya, nyo kai terima, berapa mahar yang kena Badra? Kembali Zahid terdiam. Peng pitang. Lamaran terima, uang nggak punya. Kata Rasulullah, ya Zahid, sekarang datangi Abdurrahman bin Auf, nurun kaya, pedagang, datangi Utsman bin Affan dan minta, sampaikan mereka bahwa engkau akan menikah atas perintah saya, Rasulullah. Datanglah. Tadi Zahid menjumpai Abdurrahman bin Auf, menjumpai sahabat lain namanya dia Utsman kaya raya juga. Dapatlah si Zahid ini sekumpul harta untuk maharnya. Zahid berbelanja ini emas untuk mahar istrinya nanti Zulfa binti Sa'ad. Namun tak kalah kembali Zahid ini ke Masjid Nabawi. Sahabat ngumpul depan masjid, lengkap dengan kuda, lengkap dengan tombak, dengan pedangnya. Saya bertanya, hei, saya mau ke mana? Rasul perintahkan kami untuk berperang. Kami siap berperang. Kalau bisa gimana? Kata Zahid. Kata sahabat lain, Zahid, kamu saya ikut. Kamu besok mau menikah, kamu saya ikut. Namun Zahid tadi balik lagi ke pasar, dia jual emasnya, dia beli kuda. Dan Zahid pun juga berangkat perang dengan para sahabat. Sampai akhirnya Zahid ini meninggal dalam perang syahid. Tak kala Zahid akan dikuburkan, Nabi kumpulkan para sahabat semuanya. Kata Rasulullah, jangan dipikir bahwa orang-orang yang meninggal ini syahid itu mati. Balhum ahya, akan hidup. Dan Zahid, kata Rasulullah, itu Allah nikahkan dengan bidadari di surga. Semua sahabat menangis. Sampai Zulfa binti Sa'ad pun datang. Apa kata Zulfa? Ya Rasulullah, kalau seandainya saya enggak menikah dengan Zahid di dunia ini, tolong nikahkan saya nanti dengan Zahid di akhirat nanti. Udah pasti surganya. Ini kata Zulfa yang awalnya menolak. Maka ini kisah Zahid yang menikah, yang akan menikah, yang akan menikah dengan Zulfa binti Sa'ad.
kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, semoga yang sampaikan malam hari ini dapat kita amalkan. Yang paling pokok adalah yang punya istri, yang punya anak-anak, yang punya tetangga, yang pertama adalah yang tidak sholat, ajaklah untuk sholat. Katakan bahwa jangan mau jadi orang gila. Karena hari ini yang harus sampai yang urung pungu, mana lain. Maka ajaklah sampai ji urung pungu. Mari tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.